Asmaullah iku yang mana? Asma jeneng Allah iku wis dipencar-pencar menjadi 99 yang di dalam Al-Quran disebut Asmaul Husna, mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Artinya 99 itu nama Asmaullah Husnul Khotimah, Asmaul Husna dicecep ning asma Allah beleng. Inilah asma yang 100. Sing nama sing 100. Lu tak ulangi mana? 99 Asmaul Husna dicecep nama situ. Ini namanya ahadiyah, proses ahadiyah. Jalep. Akhirnya nama ahad, mari ahadiyah ke ahad, disebut namanya ahad tunggal, itu hanya Allah. Pertanyaannya, yang ke-100 yang mana? Ning donya Pak, ono jeneng papan, kursi, meja, taplak, asbak, rokok, iku nama. Semua nama. Kembali kepada sifatullah, sifatnya makhluk la haula wala quwata. Nek sifatnya Allah ilang nafine niki, nggih. Ilange nafi wujude illa billah. Tetap ikit secara tulisan ada, tapi nggak ada wujudnya, nggak ada bentuknya. Illallah iku menjadi sifat hakikate Allah. Wis nomo-nomo sing ning makhluk kabeh iku sapa ya sing kei nama jeneng kembang? Sapa ya sing kei jeneng kembang iku ya? Duren. Asale sapa ya sing kei nama duren ya? Piring, lepek, gelas. Lah ya. Ini sejarah loh Pak ya. Sejarah. Kalau kita nanya sapa sing kei jeneng, ya sing ahad mang. Artinya walaupun jenengan nyebut nama ahad Allah, di dalamnya itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Ngoten maksudnya. Lah, manakala jenengan sudah sampai pada ahad, itulah namanya sing dimaksud Dzatullah. Pun jelas. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa mang? Wajibul wujud apa? Kenapa mang? Ya wajibu Allah maha mewujudkan. Sing ditakok ini mang apa lali aku? Kenapa Pak? Loading wisan maring kena duren. Kalau Allah itu sang yang maha wujud, terus wujudin dunya iku apa tah wujude Allah? Rasaku gak ngono kok mang. Cebi ya napa wae? Kula supe nggih sing nyuwun ingkang dimaksud nggih wonten Asmaul Husna ya wajidu nggih wajidu. Oh wajidu nggih mewujudkan, maha mewujudkan nggih. Dijelaskan sekaligus dengan unsur udrohnya Allah. Oh hakikian. Ngoten nggih sampun pun cetok. Nur Muhammad adalah wiji kang dumadi
di dalamnya hidup. Bahasa Jawa, Nur Muhammad adalah wiji kang dumadi sak lebete urip. Manakala nggak ada Nur Muhammad, maka tidak ada dunia dan seisinya. Manakala tidak ada sel di dalam nutfah, Quran ya. Kalau biologi itu nutfah mani yang ada di bopo, di ayah, di dalam mani itu ada sel. Ini yang disebut Nur Muhammad. Manakala tidak ada sel itu yang disebut Nur Muhammad, maka tidak akan terjadi dunia dan seisinya berupa jasad jenengan niki. Nek prosesnya kan kudu kumpul ambek biung ya, ibu akhirnya hamil, pertemuan antara sel telur dengan ovum, akhirnya hamil terus wujud jenengan kalih kula. Wujud jenengan kalih kula iki minangka dunia dan seisinya. Pertanyaannya, sing maha wujud, sing wujud ini sapa? Allah. Allah yang mana? Tinggal pertanyaannya kita memakai kacamata mana. Tadi saya katakan Nur Muhammad adalah wiji kang dumadi sak lebete urip. Berasai. Oke, iki SD paham. SD paham. Andai kata saya berkata sekarang mahasiswa, ku tampakkan wujudku sing laisa kamislihi tadi loh ya, dengan majas Nur Muhammad, kira-kira jenengan pripun? Ku tampakkan wujudku yang berupa Nurullah, yang ada yang sebutan roh, pripun? Niki sik mamang Pak, karena kita mulai sejak kecil didoktrin tentang masalah khalik dengan makhluk. Wis iki ku hidayah Allah sih masuk. Artinya kita sampai kapanpun akan sak mamang, takut. Manakala mengatakan aku Allah, yang namanya Nur Muhammad atau ruh, gak wani Pak, gak berani. Hanya mereka lah ya yang dikatakan kekasih Allah, atau yang disebut sebagai orang-orang yang sudah ma'rifatullah. Niku wis gak mamang maneh, gak akan terjadi kemamangan, karena imannya dia sudah hakul basiroh, imannya sudah hakul yakin. Kita yang belum sampai di situ mesti Pak mamang. Buka di dalam surah Al-Anbiya 29. Barang siapa yang berani menyebut aku Allah sementara di dalam hatinya belum bertajalli, syirik hukumnya. Syirik. Artinya silahkan Anda itu berkata la ilaha illa ana yang dimaksud adalah ana akunya Allah, manakala Anda sudah melewati tahalli dan duduk di tajalli, baru nggak ada masalah. Lah ini tidak terlepas dari kudrat dan irodahnya. Mana kudratnya, mana irodahnya, kehendak irodahnya. Yang kehendak itu ditanamkan di dalam hati seorang bopolan biung. Kehendak, Dek, ayo ndang gawe anak. Lah ngono bahasane. Iku kehendak. Lah kudratnya mana? Ya yang menjadikan koma jenengan. Kudratnya yaiku siratal mustaqim.
Coba nek gak siratal mustaqim, sirat sing menggok-menggok yang ini ora dadi. Nyun sewu. Jadi irodah yang ditaruh terhadap irodahnya Allah yang ditaruh terhadap bopolan biung ayah dan ibu itu sebetulnya irodahnya Allah. Lah kudratnya kekuatan yang terjadi pada saat itu. Bon. Kudrat irodah dadi siji maka maujud. Maujud ya wujud jenengan kali kula niki akhirnya. Lah sing maha mewujudkan iku ya sapa ditarik maneh. Bon. Kula nek ngomong Nur Muhammad iku sik munting anak TK. Nek ngomong Allah TK mboten munting. Ya sak lumrahe Allah iku sing nyiptakno sebagai khaliq sebagai khaliq laisa kamislihi sayun. Ya paham artine akal iki saged nampa. Tapi nek tak sebut wiji kang dumadi iku sejatine adalah manifestasi atau si majas wujudnya Allah. Jadi Allah itu dimajaskan bentuk nurullah. Kan gini Pak, wujudku kata Allah sing laisa kamisli dan biar dikenal oleh makhlukku tak rupakno nurku yaiku jenenge nurullah. Lah wujude nurullah iku dunya saisine. Nyun sewu, rasa sing disebut gurih dan lain sebagainya itu sejatine laisa kamisli sayun. Lah dimajasno wujude ya iki duren. Nek aku ngomong duduk duren ya dilokno wong-wong. Wong-wong munting. Sehingga lebih baik saya mengatakan secara batiniah sejatine rasa kang rupa gurih pahit manis yaiku wujude laisa kamislayun. Lesanku ya kudu ngomong duren mboten ngomong iki pahit ya salah. Iki legi, iki gurih. Sing bener iku iki duren nyimpen rasa manis, pahit, gurih. Iki wis SD paham. Apa maneh di aslino jenenge. Iki Allah sing nyimpen rasa manis, legi, gurih. Lah, iki mahasiswa iki. Mahasiswa kebanyakan nggih bingung kok. Apa maneh arek SU. Kita akan menuduh bopolan biung sing kuat, sing duwe karep. Tapi kalau kita melihat dari kacamata hakikat, otomatis kembali kepada Allah. Begitu. Ye, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Derek tanglet Gus, pulau saking dusun Gembong, kecamatan Talang. Derek tanglet ciri-ciri anak soleh sing kepripun. Nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pandangan apik manusia, pandangan Allah juga bagus. Ada pandangan jelek manusia, ada pandangan jelek di mata Allah. Yang ketiga, ada pandangan bagus di mata manusia, di mata Allah belum, alias jelek. Ada pandangan di mata manusia jelek tapi di mata Allah bagus. Jadi yang ditanyakan ciri-ciri anak yang soleh itu bagaimana? Bon, kantun jawab kula. Nek dari pandangan menungso
ya mereka-mereka sing sobo langgar, sobo masjid, patuh dengan hukum syariat dan lain sebagainya, iku anak soleh pandangan manusia. Sekarang pandangan Allah, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanduru fi qulubikum. Allah gak melihat jasad, tapi Allah melihat hati. Al-qalbu ay ar-ruh. Imam Ghazali nek dawuh nang kitab Ikhya, yang dimaksud hati itu bukan atine ayam pitik, bukan hatinya wedhus, bukan, tapi al-qalbu ay ar-ruh. Nah ini Allah melihat pandangan hati, kelakuannya hati. Kelakuannya hati bagus iku yang bagaimana? Mingkol bin zahidin, hati yang sudah berakhlak ilahiyah pada Allah. Sekarang ini ada pak orang pandangan menungso iku elek, nggih, ora tahu salat, ya, ora tahu poso, Ramadan niku lho, wis tah orang mandang Islam KTP, jadi ngono. Tapi kita tidak tahu kalau rohaniyahnya selalu berzikir. Ada golongan yang seperti itu. Berarti pandangan manusia jelek, pandangan Allah bagus. Sekarang kita milih yang mana? Ada pandangan manusia itu bagus, pandangan Allah jelek. Berarti ruhaniyah kita duduk mingkol bin rohibin, hati condongnya terhadap duniawiyah. Wis sampeyan maknani dhewe. Sekarang njaba njero api, lho wis. Njaba njero elek, lho wis. Wis sampeyan artekno dhewe pun. Paham nggih? Pun lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, perkenalkan nami kula Salman dari Kramat Badhe Tangget, Gus. Niki bagaimana syahadatnya Rasulullah waktu masuk Islam dan bagaimana cara penyampaiannya pada umat tentang syahadat saat masuk Islam tersebut. Terima kasih. Nggih. Mulai zaman Nabi Adam itu syahadatnya yang kedua tetap Muhammadur Rasulullah. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad dewe itu yang mengatakan Muhammadur Rasulullah, tidak mengatakan wa ana Rasulullah, ndak, mengatakan ya tetap Muhammadur Rasulullah. Akhirnya terhadap kita umatnya ya tetap Muhammad. Pertanyaannya, Muhammad itu siapa? Halo. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan. Nyun sewu ya, estu nyun sewu. Bagaimanapun juga alasannya, tatkala mata dohir itu buta, tidak akan pernah bisa pulang. Dan atau mata dohir itu enggak buta, jalannya gelap, tetap tidak akan pernah bisa pulang. Enggak percaya? Habis ngaji nanti ayo pulang. Yang matanya enggak buta kita tutupi supaya buta. Nyampe rumah ndak? Enggak nyampe. Oke, kita katakan nggak buta. Pemerintah pada malam hari ini khusus di Tegal, Kota Madya, seluruh lampu ini kon mata ini, sepeda motor yo gak oleh diurupno lampune, mobil yo gak boleh mulya, peteng dedet melek yo ora bakal ketok dalane. Pertanyaannya, nyampe rumah ndak? Mboten. Otomatis niku otomatis. Berarti perkara yang menutupi hati harus dihilangkan, dan juga perkara yang menjadikan jalan itu terang yaitu cahaya makrifat
hati juga harus didatangkan. Hal itu akan terjadi terhadap orang-orang yang pertama ilmu, amal, dan istiqomah. Terus pertanyaannya tadi, syahadat mulai Nabi Adam sampai kita ini semuanya Muhammad. Siapa Muhammad itu? Ternyata dijawab di dalam surah tadi, surah Al-Kahfi ayat 110 atau ayat yang terakhir, kul, katakan Muhammad, innama ana basarum mislukum, katakan Muhammad bahwasanya aku ini sama dengan kau, sama manusianya, berarti makhluk. Artinya makhluk bisa datang sampai di sini karena Rasulullah diperintah Allah. Itu Kanjeng Nabi loh ya. Jadi Kanjeng Nabi itu memberikan dawuh terhadap kita sebagai umatnya yang isinya aku iki sama mbak awakmu rek, ngono lho. Ojo nyembah aku, ojo muji aku, mujo aku, ojo. Sembahlah, puja-pujilah siapa yang ku sembah, siapa yang kupu, itu Rasulullah. Ini gak percaya buka. Alhamdulillah. Surat apa mang? Al-Kahfi ayat 110. Utawi sekabeh pujalan puji kulillahi mung kagungane lho. Berarti Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya ruh ini menyembah kepada makhluk, nggak boleh. Memuji terhadap nggak boleh. Makanya Muhammad ikut disebut makhluk. Sifatnya makhluk la haula wala quwata. Artinya bisanya bergerak sebab ada yang menggerak. Itulah Allah. Akhir disebut Rasulullah. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kula mohon maaf nuwun izin panjenengan kangge contoh kula ajeng cerita di dalam mimpi. Nggih. Nggih ngapunten. Andaikan panjenengan seorang tokoh sedunia, seorang cucu Rasulullah, terus jenengan gadah pakaian yang paling disukai berbuah jubah, terus kula injak-injak. Nggih. Niku menurut panjenengan pripun? Pripun? Nggih. Ngoten. Nggih. Terus kedua, banyak cerita seorang ulama banyak yang bertemu dengan Rasulullah. Terus apakah Rasulullah tidak memberi pelajaran dinul haq kepada orang yang bertemu? Demikian, terima kasih. Ngoten. Sampun. Warisani Rasulullah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum munculnya Al-Quran, Allah turunkan wahyu kitab yang disebut Zabur, Taurat, Injil. Al-Quran diturunkan oleh Allah itu untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Sebelumnya apa sesudahnya? Sebelumnya, ya, sebelumnya. Kalau seperti itu berarti kitab Injil, Taurat, Zabur gak sempurna dong. Nah gitu dah. Bapak Ibu, sebetulnya itu sudah sempurna. Zabur diturunkan Allah sempurna. Mengapa lantas harus muncul Taurat? Sama, untuk menyempurnakan. Mengapa? Karena pada saat itu Zabur telah dienggokkan fungsinya. Wahyu-wahyu Allah
itu dinodai oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, akhirnya makna dan maqasidul a'dham, maksudnya, inti maksudnya itu diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan aslinya, akhirnya muncullah yang namanya Taurat. Begitu juga muncul Injil, begitu juga muncul Al-Quran.